Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa semuanya saja, sahabat desa ataupun pengunjung dari channel kita Salim Group. Saya Suyitno dari Salimap. Pada kali ini kesempatan ini kita menyampaikan terkait bagaimana kita membagi sebuah bidang tanah menjadi dua rata, dua luas yang sama rata. Apa langkah yang harus kita lakukan? Monggo kita ikuti. Kita langsung menuju kepada layar dari peta bidang tanah kita. Adalah di sini. Kita aktifkan dan yang lain kita nonaktifkan saja untuk memudahkan kita bekerja. Selanjutnya kita aktifkan label ya. Nah, dan kita bisa menemukan tanah kita sudah ada labelnya. Custom di sini contoh kita kasih 2 line ya. Yaitu nama di bawah dan di atas adalah nomor pajak ringkas 7 digit. Berikutnya langkah yang kita lakukan adalah kita pastikan memilih objek bidang tanah kita. Ya, ini juga harus pasti. Di sini sudah terpilih. Pilih ini di toolbox. Pastikan bidang terpilih, klik kiri ya. Setelah itu kita ukur dulu kemiringan tanah yang akan kita potong atau kita belah menjadi 2 atau kita bagi menjadi 2, yaitu dengan kita masuk di menu toolbox ini, pilih yang tanda panah hitam ke bawah ya, klik ini ya. Nah, aktifkan yang bearing. Nah, ini pengukuran terkait sudut ya atau derajat ya. Dalam alat yang kita pakai ini, dia akan menanyakan berapa kemiringan yang kita kehendaki. Kemiringan itu adalah terkait bagaimana kita membagi tanah kita. Contoh adalah kiri dan kanan. Maka otomatis karena alat ini menggunakan teknik separuh lingkaran anti clockwise, yaitu utara menuju selatan dengan perputaran ke kiri, maka kita mengambil posisi ukur di sini, klik di sini, kemudian tarik ke atas, kemiringannya berapa ya, kemiringan dari atas ke kanan. Nah, ada kita lihat ya 3,6 3,1 ya. Kita ambil dibulatkan 3 ya. Kemudian klik kiri. Nah, oke, bebas ya. Kita bisa melihat di sini ada 3. Nah, ini seandainya kita membagi antara kiri dan kanan. Bagaimana tatkala horizontal? Maka kita posisinya berbeda. Ini kita close. Kita mengambil dari kiri ke sana, ke barat ya, atau ke arah kiri. Dan kita pahami ini anti clockwise. Ya. Kita lihat ada 90. Klik kiri di sini. Oke. Bisa dilihat ya, hasil pengukuran adalah 90 atau dibulatkan 91. Itu seandainya dibagi antara utara dan selatan. Tapi tatkala kita menghendaki yang awal tadi antara kiri dan kanan atau barat dan timur, bermana kita mengambil yang 3 derajat. Yang tadi kita ukur dari sini. Saya ulangi ya. Yang ini. Nah, yang ini. Ini yang tadi kita awal ukur. Yang 3 derajat lah, yang ini. Berarti kita pilih ini. Seandainya memang vertikal yang kita inginkan pembagiannya. Setelah itu kita masuk ke toolbox di sini bisa ya, split polygon. Andaikan kita bingung, masuk aja. Yang pasti adalah di sini vektor. Menu vektor,
kemudian split polygon, klik split polygon. Nah, di sini kemudian kita akan ditanyain sama add-in ini, sama tool ini, yaitu mana yang akan dibagi, layer yang mana, bidang tersebut ada di layer yang mana, layer gambar yang mana. Maka kita klik yang ini, bendanya kita ambil, objeknya adalah ada di layer yang sama, yaitu PTSL yang ini ya. Kita kasih nama SIG PTSL ini, bukan yang lain. Pastikan ini dicentang, split only selected, memotong khusus yang terseleksi, ini harus dipilih. Kemudian ini baru kita masukkan dari derajat yang tadi kita ukur, yaitu 3 tatkala menghendaki vertikal. Kemudian kita kosongkan saja ini detik menitnya. Berikutnya kita menentukan mau pakai cara yang apa yang hendak kita lakukan. Maka ambil saja yang paling gampang adalah 2 bagian sama atau part. Ini klik, pastikan ya. Setelah itu kita masukkan input 2 bagian yang sama. Walaupun nanti cara yang lain pun bisa. Kalau persentase ya berarti dibagi 2, 50%. Seperti itu. Dan monggo bisa di trial masing-masing cara. Secara garis besar kita ambil yang paling gampang adalah ini. Setelah itu oke. Maka kita dapat melihat objek yang telah kita pilih telah diduplikasi dan dibagi menjadi 2 sama rata, dan dia hasilnya dipindah di memori sementara, yaitu dia akan muncul di atas layer asli yang kita tadi pilih. Nah, untuk menghitung atau melihat luasnya sama rata ya, kita menuju ke toolbox ini lagi, ke pick tool atau select vector. Kita mau melihat yang hasil potong ini ya. Klik di sini, kemudian aktifkan pakai calculate the area. Ini klik, kemudian klik bendanya. Bisa dilihat ya, di sini 379. Klik lagi di sini, sama ya, 379. Bermakna memang menjadi 2 rata. Oke, berikutnya kita tutup saja ini. Setelah kita pakai alat pengukur ini, kita tutup biar tidak mengganggu. Kemudian langkah berikutnya yang paling mudah, langsung aja kita copy ya. Tekan save, klik ini. Save bertujuan untuk memilih 2 objek ini ya. Kemudian kita copy ya. Jangan lupa ya, tadi kita kembali ke sini ya untuk memilih ini hasil pembagian. Nah, setelah itu kita masuk ke sini ya, dan ini kita nonaktifkan. Tadi kan sudah di copy ini, kita nonaktifkan yang atas di hasil splitnya. Kita pastikan di bidang tanah SIG PTSL yang ini. Nah, dan kita aktifkan editingnya, toggle editing kita aktifkan, bermakna kita siap mengedit nih bidang tanah kita yang ada di lapisan layer ini. Nah, kita buang aja nih yang ini, del di keyboard ya. Sudah, setelah itu kita pastikan hasil yang tadi copy kita dari sini. Udah, kita mau taruh di sini, kita kopikan. Oke ya, sudah terjadi hasil pembagian, sudah masuk di layer yang kita kehendaki. Tinggal kita merubah datanya. Maka masuk ke I, klik di sini untuk sebelah kiri, kita geser saja ke sini. Klik kanan untuk yang sebelah kanan, kita geser ke kanan. Perubahannya di mana? Seandainya kita skenario adalah ini diberikan untuk anak adalah di sini, contoh masternya atau induknya adalah Bu Umini adalah ini, maka yang kita rubah adalah yang ini, yang tabel yang ini. Nah, maka kita bersihkan dulu ini data yang kita tidak perlukan. Kita butuhkan hanya blok, kita butuhkan blok, maka ya kita biarin. Kita kosongkan ini kotak
kosongkan ini nanti, karena ini nanti gambaran yang akan kita terima. SPT yang akan kita ajukan nanti diterima adalah nama baru. Blok tetap ada di blok ini ya, maka kita biarkan. Kemudian alamatnya pun masih alamat di sini, kita biarin. Alamat desanya pun masih, RT RW-nya sama, maka yang tidak sama, yang tidak diperlukan kita buang ya. Nah, contoh luas tanah. Nah, luas tanahnya nanti setelah SPT turun ini kan harusnya 350, karena luas tanah asli 700 dibagi 2 350, maka kita ini ganti 350 seandainya kita mengikuti luas SPPT. Kalau kita mengikuti luas skala dalam peta, kenapa ada 2? Ya memang karena kalau yang di peta itu kita sudah sinkroning dengan gambar Google dan dari data SPPT serta data pendukung yang lain, contoh adalah data PTSL. Nah, maka monggo mau ngambil yang mana. Kalau menghendaki yang luas skala ya ini tinggal dimasukkan 380 gitu ya maksudnya. Terus bagaimana nomor pajak yang ringkas, ini kita ganti. Yang tadi kan endek kita sampaikan ya adalah nomor objek ringkas. Nomor objek pajak ringkas yang kita sampaikan biasanya pakai RNOP atau kita di sini pakai NREG. Ini kita ganti, bloknya tetap blok 014, terus belakangnya kosongkan aja 0000, berarti masih kosong ya. Kita nunggu data dari pajak turun. Nah, seperti itu, dan ini kita kosongkan juga. Nah, maka setelah kosong semua, maka setelah data yang kita perlukan aja yang kita tulis di sini, berikutnya perubahannya yang kita kawal, masuk ke menu perubahan. Maka otomatis kita tinggal mengisi mutasinya adalah mutasi apa. Mutasi tentunya kita sepakati bersama pecah bidang dan gabung bidang ya. Ini dipecah menjadi 2, berarti kita pecah bidang. Maka idiomnya adalah kita pakai pecah spasi bidang ya, bermakna nanti dalam sebuah kondisi kita tatkala menginginkan mencari dalam sebuah tabel kita adalah tahun berjalan, kita menghendaki mencari ada berapa pecah bidang, maka idiomnya nanti kita pakai kalimat kata-kata pecah bidang. Nah, itu ya kenapa harus sama juga, jangan sampai tidak seragam. Jadi setiap pecah bidang ya tulis saja pecah spasi bidang, dan mutasinya pun harus sama. Mutasinya contoh hibah ya, semua yang berstatus hibah tulis aja hibah gitu. Kalau jual beli ya jual beli pun harus sama, jual spasi beli atau digandeng, monggo itu harus sama, yang penting seragam. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi tatkala kita ingin mencari data yang terkait dengan hibah atau jual beli. Kemudian mutasinya adalah terkait tanggal, kita isi tanggal berapa, contoh 20 Maret tahun 2023. Nop asalnya dari mana? Nop asal kita paham dari siapa, otomatis dari Bu Umini. Maka kita tinggal copy aja di sini, double klik, klik kanan, copy. Contoh seumpamanya kita menghendaki 19 digit ini kita copy semua. Tatkala hanya 7 ya bloknya aja ya, berarti dari sini blok sampai ke belakang buntutnya aja, ekornya aja kita copy, klik kanan, copy, kita pastikan ke knob asal gitu ya. Kita klik kanan, paste atau CTRL plus V, yaitu kombinasi di keyboard kita. Oke ya. Kemudian nama asal siapa? Nama asal ya Bu Umini, tinggal di copy lagi, copy, paste. Nama asalnya dari Bu Umini, luas asalnya berapa? 700. Ini tinggal di copy lagi, copy, paste, Ctrl V. Knob gabung ini kosongkan karena kita masih di
skenario pecah bidang. Yang masuk adalah kita masuk menuju ke nama baru. Nama barunya anaknya Bu Umini. Contoh. Luas barunya berapa? Luas awal 700 dibagi 2 sama rata 350. Ini skenario contoh kalau memang kita ambil data SPPT sudah valid ya. Kalau mau menyesuaikan skala ya monggo, berarti kalau SPPT-nya sudah sesuai skala dan sudah jelas ya monggo, berarti kita masukkan yang angka yang skala ini. Seperti itu, dan setelah itu kita oke. Nah, ini belum masuk. Nama dari, ada yang lupa kita tadi. Ini namanya harus dimasukkan biar nanti muncul di sini ya. Namanya adalah kita copy tadi. Ini data ini juga dibuang ya. Data ini kita nggak perlukan, kita buang nih karena sudah berganti ke nama baru. Nah, ini anaknya Bu ini kita copy aja nih, taruh di SPPT karena yang kita tampilkan di sini adalah SPPT, maka namanya anaknya Bu Umini. Oke, maka di sini akan muncul seperti ini. Bermana apa? Sudah selesai tugas kita terkait mengkawal pecah bidang tanah sama rata. Sebelah kiri adalah anaknya Bu Umini, master tanah adalah Bu Umini. Perubahannya Bu Umini bagaimana? Ya tinggal ini dikawal yang ini, yang kanan, sebelah kanan ini, yaitu perubahannya adalah seperti tadi. Tinggal berubah yang diedit mana, tentunya adalah luasnya. Namanya masih Bu Umini karena ini masternya. Berarti nanti akan ada muncul 2 SPPT baru, nama anaknya Bu Umini dan Bu Umini itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk mengkawal perubahan bidang tanah kita, dibelah sebuah tanah menjadi 2 sama rata. Oke ya, semoga bisa membantu.